Oke, selamat siang ya Mas Bro, hari Jumat ya, tanggal berapa saya lupa. Ini adalah orderan untuk Honda BRV. Jadi untuk Honda BRV ya, customer awalnya dia sudah memakai LED katanya C6. Tapi bukannya bagus, malah amburadul. Ya, nggak ada masalah, intinya Anda sudah ke jalan yang benar. Nah, ini ya pakai HID ini 50 watt fast bright ya. Untuk Honda BRV ini eh, bolamnya juga buat proyektor ya, H11, H8, H9 atau H16 sama ya. Jadi ini adalah order untuk Honda BRV, kita sedang break in kan. Memang saya agak siang ya bikin videonya, kenapa? Karena mungkin kedepannya akan agak lebih sibuk ya. Karena anak juga sudah sekolah, tapi sekolahnya kan online. Jadi sekalian kita curhat ya, bukan curhat kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi sekalian kita break in kan, kita ngobrol-ngobrol. Jadi saya agak sibuk karena anak sudah masuk sekolah online dan mau ujian ya. Jadi ujiannya sekarang pakai Google Classroom, sama absennya pakai Google Meet gitu ya. Jadi saya harus standby kan laptop di depan gitu ya. Jadi sama anaknya, jadi kita login kan segala macam gitu ya, karena takut ada kendala, error, malah nanti gagal ujiannya ya. Jadi makanya saya bereskan dulu soal urusan anak, karena anak saya ada dua-duanya harus menyediakan 2 buah laptop di jam yang sama lagi ya. Di jam yang sama, jadi masing-masing harus pakai Google Chrome, Google Meet dan Google Classroom. Yang menjadi anehnya itu Google Classroom-nya itu harus memakai akun dinas gitu ya, jadi ada pat gitu .edu.jakarta, bukan akun Google saya jungkiwenas@gmail.com gitu. Ternyata nggak bisa, jadi harus pakai akun itu, dan percobaan nyangkut gitu ya. Jadi makanya saya agak siang. Oke, keunggulan dari balas ini adalah 50 watt fast bright. Jadi langsung nyala dan terukur di 49 watt ya, realnya 49 watt, 48, 49 watt balas ini. Fast bright, nyala, bohlam kita break in kan. Jadi kenapa perlu di break in? Anda tonton video saya sebelumnya, ada ya orang yang bilang saya banyak bacot, banyak ngomong, udah males dengernya, sama aja. Ya mau bagaimana, ini permintaan dari customernya bro. Bos, upload ke YouTube dong, di break in ini itu ya. Kita ngikutin lah ya, daripada mereka bersedih yang sudah beli. Jadi ya kita sama-sama mengikuti perintah lah gitu ya. Kita ikuti, jadi apa yang saya nyalakan di depan ini ya barangnya seperti itu gitu ya. Jadi bukannya yang abal-abal atau bagaimana. Oh ya, satu hal lagi. Ini bohlam kan diikat-ikat ya. Jadi kalau mau menyabut soket itu harus dipegang kabelnya yang benar. Jadi bukannya didiamkan, bukan megangnya di sini terus kabel dicabut ya. Nah, jadi bukan megang di sini kabel dicabut, jadi di sininya ada putus di dalam. Kemarin saya dapat customer satu, dia putus di dalam bohlamnya, makanya dia bilang meleleh bunyi krek. Ternyata itu kabelnya dia nariknya nggak benar gitu ya, makanya harus dipegang yang benar. Seperti Anda bawa gandeng anak Anda misalnya jalan di mall, yang dipegang adalah bukan kepalanya atau kupingnya yang Anda gandeng, tapi tangannya kan ya. Sama, ini juga megangnya harus benar. Kalau Anda mau narik soket ini ya megang di kabelnya ya, di kabelnya, bukan megang di sininya terus kabel Anda tarik, jadi kena. Nah, itu menyebabkan tidak mau nyala, nembak segala macam. Nah, itu resiko sendiri gitu ya. Jadi bukannya rusak karena cacat pabrik, tapi karena kesalahan sendiri gitu ya. Jadi ini namanya bohlam. Anda harus perlakukan bohlam dengan benar ya. Karena bohlam itu barang yang sensitif, Anda jatuh bisa pecah. Jadi pas masang juga harus benar-benar dipegang yang benar, jangan sampai jatuh gitu ya. Memang jatuh dia tidak pecah, tapi di sini ada satu katoda anoda ya. Di dalam tabung ini ada katoda anodanya itunya putus. Nah, kalau putus begitu udah nggak bakal nyala, nembak dia hitam. Nah, yang seperti itu tuh yang kadang-kadang Pak mati
ya kadang-kadang minta ganti kan seperti itu ya. Nah makanya saya tidak bisa bilang memberikan garansi, tapi makanya sebelum dikirim juga kita tes gitu ya, kita tes, kita nyalakan, nyala kok di sana nggak nyala, ternyata bekas jatuh gitu ya. Tapi ya namanya orang pasti tidak mau jujur, oh bolamnya bekas jatuh gitu ya, itu ya. Jadi makanya saya sarankan bohlam ini perlakukan dengan lemah lembut lah gitu ya, bukan lemah lembut, maksudnya perlakukan dengan baik, jangan sampai jatuh gitu ya. Narik kabel juga jangan terlalu kasar, harus pelan-pelan gitu ya. Kalau nggak jelas tanya, tanya bro, gratis, tanya, nggak bayar kok ya. Oke, ini kita break in kan dulu, saya silau nih 25 menit ya. Sekarang yang sebelahnya sama 20 menit, 25 menit juga sampai setengah jam lah. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kabelnya putus, bohlamnya jatuh. Namanya bohlam ya, jatuh pasti rusak bro, itu ya. Jadi harus perlakukan dengan sangat hati-hati pas pemasangan di mobil. Taruh di kap mesin, taruh di mana, jadi jangan sampai kesenggol jatuh memang bohlamnya kelihatannya tidak pecah, tapi filamen di dalamnya yang pecah gitu ya. Diusahakan jangan sampai kena tangan. Kalau anda megang pakai tangan, laplah pakai tisu, pakai tisu biasa, bukan tisu basah ya. Apalagi tisu buat tahan lama tuh, tisu magic, bukan ya, jangan ya. Jadi harus pakai tisu kering, bukan tisu basah, bukan tisu alkohol, tisu kering ya, bukan tisu magic ya, diingat. Jadi jangan sampai salah, anda nanti ngelapin ke tisu magic, nanti dia bukan tahan lama ya, malah tambah rusak gitu ya. Jadi harus tisu kering ya, bukan tisu basah juga yang mengandung alkohol, tisu kering. Karena kalau tisu basah itu seperti mitu atau apa tuh, yang itu dia ada pewanginya, ada apa, nanti waktu kering alkoholnya dia ada zat nempel apa di bohlam, bermasalah gitu ya. Jadi mendingan tisu kering ya, kalau kepegang oleh tangan. Nah ini bohlam, ini yang sebelah ini kita tes juga 49 watt ya, real 49 watt, tidak ada bohong-bohongan, 49 watt. Bohlamnya pun watt besar. Kenapa? Tabungnya besar bro, ini tabungnya ya, tabungnya besar. Jadi ini khusus untuk 50 watt, makanya harga yang anda beli istilahnya sesuai dengan harganya gitu ya, 50 watt. Jadi bukan 35 tapi 50 watt, bukan 50 watt, realnya 48 49 watt ya, H11. Jadi ini untuk Honda BR-V saya berani jamin tebal padat karena saya ada proyektornya ya. Kalau sudah oke lah intinya pakai bohlam ini. Saya juga ada bohlam tipe lain, saya bisa rekomenin, cuman nanti ada blank spot di cut off-nya segala macam gitu ya. Anda sebenarnya bisa lihat di video-video saya sebelumnya, saya sudah upload tuh, ada Proji H11 halogen menggunakan HID judulnya kalau nggak salah. Hasilnya bagaimana, berbeda gitu ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanya silahkan tanya di bawah. Oh ya, ada orang bingung bos, kalau pakai HID katanya kabel-kabelnya ribet. Untuk tipe ini tidak, tinggal colok ya, tinggal colok saja. Dia tidak perlu pakai kabel set ini, itu tinggal colok ya. Kalau H4 itu banyak kabel-kabelnya karena dia ada hubungan dengan high low, jauh dekatnya ya. Jadi bohlam itu harus bisa high low, makanya harus ada kabel set itu. Tanpa kabel set tidak bisa high low gitu ya. Oke, begitu saja, tidak ada yang perlu ditambahkan ya. Kalau anda belum jelas ya silahkan komen saja. Nah ini siap untuk dikirim.